Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pedang Nabi Muhammad buatan Empu Nusantara. Jabaj atau Seribusa adalah sebutan orang-orang Arab bagi jajaran kepulauan di timur Hindia. Kepulauan inilah penyuplai utama rempah-rempah, kapur barus, kasturi, serta hasil-hasil metalurgi bagi pusat-pusat peradaban Mesir kuno, Babilonia, Persia, Romawi, dan kota-kota dagang di Jazirah Arab. Nusantara serta para pelautnya telah lama dikenal oleh peradaban-peradaban tersebut. Perjanjian Lama mencatat nama Ophir sebagai tempat muasal emas kerajaan Nabi Sulaiman. Ophir sendiri merupakan nama sebuah gunung di Sumatera Barat. Pulau Emas atau Warna Bumi adalah sebutan Sumatera pada masa lampau. Al-Quran juga mencantumkan nama Kafur atau kapur barus, sebuah hasil bumi utama yang dihasilkan dari hutan Sumatera. Dalam Tarikh Al-Tabari disebutkan bahwa salah satu pedang Rasulullah SAW adalah pedang Kalai. Pedang ini berbahan baja ditempa di Nusantara. Karena itu, Nusantara bukanlah sebuah wilayah asing bagi penduduk Arab. Ketika peradaban Islam bangkit di Madinah dan dakwah meluas ke penjuru Jazirah Arab serta keluar melewati batas-batasnya, dakwah ini menyentuh komunitas Nusantara dan mencapai kepulauan ini. Dalam Tarikh At-Tabari dikisahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab telah masuk Islam kaum Sababijah yang tinggal di wilayah Persia. Oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, kaum yang dikenal pemberani dan jago bela diri ini diberi tugas menjadi penjaga Baitul Mal. Sababijah adalah keturunan pelaut Nusantara yang membuat koloni di pesisir Arab. Pada masa Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah, dikirimlah duta ke negeri Cina. Utusan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini menuju ke Cina menggunakan jalur laut. Diperkirakan utusan tersebut sempat singgah di wilayah Nusantara, namun belum ditemukan catatan mengenai hal ini. Catatan tertua terkait hubungan Daulah Khalifah dengan wilayah Nusantara dicatat oleh Al-Waziz pada 822 Masehi dan Ibnu Abdul Arabi pada 940 Masehi. Dalam karyanya Al-Id Al-Farid, mereka berdua mencatat surat dari Maharaja Al-Hind kepada Khalifah Bani Umayyah. Al-Jahiz mencatat surat yang dikirim kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada 661 Masehi. Adapun Ibnu Abdul Arabi mencatat surat yang dikirim kepada Umar bin Abdul Aziz pada 720 Masehi. Maka tidak heran jika orang-orang di Jazirah Arab sana sudah mengenal Nusantara, dan tidak heran juga apabila Rasulullah SAW juga mengenal Nusantara. Bahkan salah satu pedangnya juga dibuat di Nusantara. Karena bangsa Arab dan Nusantara sebenarnya sudah lama saling berhubungan dalam perdagangan internasional. Bahkan tercatat sejak sebelum tahun 1000 Masehi, keduanya sudah saling berhubungan. Selain rempah-rempah, ada satu komoditas yang cukup penting dalam percaturan perdagangan internasional pada masa itu, yakni senjata tradisional. HQ Fatimi sempat merekam perdagangan senjata Arab Nusantara dalam papernya yang berjudul Malaysian Weapon in Arabic Literature. Namun karena beberapa hal, peristiwa ini tidak terekam secara meluas dalam Khazanah Historiografi Nusantara. Dalam Tarikhul Muluk wal Umam, Tabari sempat merekam kejadian berikut. Ketika menaklukkan Bani Kainuka, Rasulullah SAW mendapat 3 pedang, yaitu pedang Batar, pedang Kalai, dan pedang Hafs. Memperkuat hal ini, Mubarak Ibnu Atsir mencatat dalam An-Nihayah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Pedangku berjenis Kalai." Pedang Nabi Muhammad memang ada banyak. Selain Zulfikar yang masyhur itu, ada beberapa pedang lain yang beliau miliki, seperti pedang Rasub, Matsyur, Qadib, dan lain-lain. Namun kita harus fokuskan pembahasan kali ini pada pedang Kalai. Pedang Kalai memang sangat masyhur dalam kesusastraan Arab. Abu Ali Al-Qali
merekam dalam majelisnya yang kemudian dibukukan menjadi Al-Amali bahwa Gubernur Basra Musjayi bin Mas'ud pernah membuat sayembara gulat dengan hadiah pedang kalai. Di samping juga sejumlah uang, kuda, dan budak yang ahli membuat roti. Sayembara ini kemudian dimenangkan oleh Amir bin Madi Karib. Ia pun mendapatkan pedang kalai. Maka tak heran jika penyair-penyair Arab kuno mengagumi kualitas pedang yang dibuat dari timah ini. Bahkan Nuwairi dalam magnum opusnya yang berjudul Nihayatul Irbi merekam satu peribahasa bagus. Jika pedangmu sudah dikalaikan di Hind dan dibuat di Yaman, maka lengkap sudah hidupmu. Dalam tarik Arab, Hind memang cukup fenomenal dalam urusan senjata. Kemasyhuran pedang Muhammad adalah salah satu bukti tentang kualitas pedang Hind. Namun dalam pembahasan Kalai kali ini, manakah yang dimaksud Hind tempat asal pedang Kalai milik Nabi ini? Beruntungnya Kaswini dalam Atsarul Bilad memberitahukan tentang asal-usul pedang Kalai dari catatan seorang utusan dinasti Samaniyah yang pergi menuju Tiongkok pada tahun 942. Utusan itu bernama Mushir bin Muhalhil ketika menjelaskan sebuah kota bernama Kalah di masa kini dikenal dengan nama Kalang di Malaysia di Selat Malaka dekat Sumatera. Kaswini mengutip catatan Mushir, kota Kalah adalah tempat dibuatnya pedang Kalai. Pedang Kalai ini adalah pedang luar biasa dari Al-Hind. Kota Kalah adalah satu-satunya tempat di dunia di mana pedang Kalai ini dibuat. Jadi nama pedang Kalai merupakan Arabisasi dari nama kota Kalah. Mengenai lokasi kota Kalah, catatan tua dari Sulaiman dari Syiraf tentang kerajaan Zabak memberi kita sebuah gambaran yang cukup bagus. Di antara kota kekuasaan Maharaja Zabak adalah kota Kalah, sebuah kota yang tepat berada di tengah Arab dan Cina. Kota Kalah memiliki luas 80 farsah dan kota ini memiliki banyak komoditas. Di antaranya adalah gaharu, kamfer, cendana, gading, dan timah khas Kalah. Timah kota Kalah memang sangat terkenal di masa itu. Salah satu hadis Sahih Bukhari menyebutkan adanya tombak berjenis anuk yang digunakan para sahabat Nabi Rasulullah SAW. Tombak ini ditafsiri oleh Ibnu Jauzi sebagaimana dikutip Ibnu Hajar, sebagian tombak timah dari Kalah. Jadi timah dari Nusantara kualitasnya sangat terkenal di masa itu. Maka bisa disimpulkan bahwa pedang Kalai milik Rasulullah SAW ini adalah pedang yang berasal dari kota Kalah yang pada abad ke-7 berada dalam genggaman Maharaja Sriwijaya. Wallahu a'lam.